Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bab 5 tentang sistem pengendalian internal manajemen. Untuk pembahasan bab 5 kali ini akan dijelaskan oleh beberapa rekan saya, di antaranya saya sendiri, Ilham Mansis, kemudian ada Putria Adiningsih, ada Septi Prihastuti, dan Valentina Puspa Dewayani. Untuk materi bab 5 kali ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama ada definisi sistem pengendalian internal manajemen, yang kedua ada konsep dasar dari struktur pengendalian manajemen, yang ketiga ada tujuan pengendalian internal manajemen, yang keempat ada jenis pengendalian internal manajemen, yang keenam ada unsur pengendalian internal manajemen, yang ketujuh ada komponen pengendalian internal manajemen, dan yang terakhir ada keterbatasan sistem pengendalian internal manajemen. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai definisi sistem pengendalian internal manajemen. Bahwa pengendalian internal manajemen sendiri yaitu sistem yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi dalam mengatur segala sesuatu aktivitas di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Yang bertanggung jawab dalam pengendalian internal bukan hanya pemilik atau pimpinan organisasi, namun seluruh anggota organisasi di dalamnya. Meskipun pada awalnya pengendalian internal ini dibuat dan diamanatkan oleh dewan direksi atau pimpinan. Selanjutnya yaitu konsep dasar struktur pengendalian manajemen. Nah, untuk konsepnya sendiri ada 3. Yang pertama yaitu dilakukan dan merupakan tanggung jawab manajemen. Nah, meskipun pengendalian internal melibatkan seluruh anggota dan organisasi, secara struktural pihak manajemen yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pengendalian internal. Kemudian yang kedua bahwa terdapat keterbatasan. Nah, keterbatasannya sendiri yaitu pengendalian internal tidak selalu bisa efektif, namun tergantung dengan kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir bahwa sistem pengolahan data akan sangat berguna untuk bisa mengembangkan sistem informasi terkait pengendalian internal dalam sebuah perusahaan atau suatu organisasi di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tujuan pengendalian internal manajemen. Di sini ada 5. Yang pertama, menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memastikan aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, memastikan semua anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Dan yang kelima atau yang terakhir, menjamin keamanan operasional perusahaan tersebut. Jenis pengendalian internal manajemen ditinjau berdasarkan tujuannya. Pengendalian internal manajemen dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pengendalian internal akuntansi dan pengendalian internal administrasi. Apa sih pengendalian internal akuntansi dan administrasi? Jadi, pengendalian internal akuntansi yaitu pengendalian yang meliputi persetujuan, keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan, pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan. Dan yang kedua, pengendalian internal administrasi yaitu pengendalian yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis resiko, manajemen sumber daya, hingga kepada pengendalian mutu. Terdapat beberapa unsur pengendalian internal manajemen. Yang pertama, struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Sebagai contoh, dalam akuntansi harus ada 2 orang yang bertugas secara berbeda, yaitu orang yang bertugas menerima transaksi dan orang yang bertugas mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan, contohnya pengendalian internal terhadap kas perusahaan.
Yang ketiga, melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat, contohnya memberikan hak cuti wajib bagi karyawan secara berkala dan aktivitas audit administrasi. 5 komponen yang terdapat dalam pengendalian internal manajemen. Yang pertama, lingkungan pengendalian adalah seluruh aspek yang membentuk perilaku, struktur, standar, dan pedoman yang menjalankan operasional perusahaan. Yang kedua, penilaian resiko merupakan proses yang dilakukan oleh suatu instansi atau organisasi dan merupakan bagian yang integral dari proses pengelolaan resiko dalam pengambilan keputusan resiko dengan melakukan tahap identifikasi resiko, analisis resiko, dan evaluasi resiko. Dan yang ketiga, prosedur pengendalian. Dalam pelaksanaan pengendalian harus berpedoman pada prosedur atau pedoman yang telah ditetapkan, agar proses pelaksanaan pengendalian benar-benar sesuai pada koridor yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu ada pengawasan. Fungsi pengawasan dalam sistem pengendalian internal adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian yang berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan di sini dapat dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama itu dengan penilaian khusus atau audit internal keuangan. Dan yang kedua itu dengan mengidentifikasi adanya sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan dan atau sistem akuntansi. Jadi sebagai contoh adalah adanya perubahan perilaku karyawan atau adanya transaksi pada sistem akuntansi yang dinilai tidak wajar. Lalu komponen selanjutnya yang terakhir ada informasi dan komunikasi. Komponen informasi dan komunikasi juga memiliki peranan penting sebagaimana dengan elemen-elemen lainnya. Tanpa adanya data dan informasi yang memadai ini, proses pengendalian yang dimulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko hingga pengawasan cukup sulit untuk bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, informasi dan komunikasi ini diperlukan. Informasi dan komunikasi juga bisa digunakan untuk menilai suatu kejadian atau kondisi yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan pelaporan. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan sistem pengendalian internal manajemen. Pengendalian internal yang bersifat terbatas merupakan salah satu kekurangan tersendiri dalam pengendalian. Efektivitas sistem pengendalian sangat bergantung pada sifat dan dukungan manajemen dan faktor-faktor lainnya. Di sini terdapat keterbatasan yang sulit untuk dikendalikan oleh sistem pengendalian internal manajemen. Antara lain, ada hubungan nepotisme dalam membangun sistem pengendalian yang seringkali menimbulkan ketidakadilan pada karyawan perusahaan. Yang kedua, ada praktek kolusi yang dilakukan oleh sekelompok orang, baik konsumen, sesama karyawan maupun vendor, yang bekerja sama untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga itu ada anomali kebijakan pemerintah dan kondisi sosial politik budaya di wilayah atau negara tempat perusahaan itu berada. Yang keempat itu ada tindakan pesaing yang di luar kontrol perusahaan. Dan yang kelima ada perubahan perilaku konsumen. Contohnya, konsumen tidak mau lagi membeli produk perusahaan karena nilai manfaatnya tuh sudah berkurang. Dan yang keenam di sini ada hal lain-lain yang berada di luar kontrol perusahaan. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan tentang sistem pengendalian internal manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.